pimpinan cabang Aisyah Majelis Paul Desmond, cabang Kalimantan Selatan, Bapak Ibu Wali Murid tahun ajaran 2023-2024, serta Ibu Bapak Guru PAUD Terpadu Aisyah Kalimantan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nurul Latifah. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ibu pimpinan cabang Aisyah Majelis Paul Desmond, Ibu Siti Munjiah SPD. Yang kami hormati teman-teman ibu guru TK dan juga kelompok bermain, dan yang tak terlupakan lagi yaitu ibu guru tempat penitipan anak dan ibu bapak wali murid TK maupun kelompok bermain, untuk mengenal atau memahami yaitu tentang kegiatan selama 1 tahun ke depan. Insya Allah kegiatan yang 1 tahun ke depan akan dipaparkan oleh wakil kurikulum yaitu Ibu Indri dan juga wakil kesiswaan yaitu Ibu Juli. Dan juga pada hari ini nanti ibu bapak wali murid akan menerima seragam untuk putra putrinya. Akan tetapi untuk seragam kami tidak bisa menerimakan semuanya karena dari pihak yang mengelola belum mengirimkan yaitu seragam olahraga. Itu yang masih belum karena memang masih terkendala. Kami bagikan kaleng karena kami ini di bawah Muhammadiyah, maka di Muhammadiyah itu ada badan yang menaungi sendiri yaitu tentang infak, zakat, sedekah. Itu dimasukkan kalau anak-anak itu nanti akan mengisi kotak infak yang berupa kaleng uang. Kalau ibu bapak wali murid misalkan dalam 1 hari ini mau masukkan 500 saja boleh, misalkan belanjaan. Kalau 500 itu kalau kita kasih anak 500 kan dipakai untuk apa ini kan itu masukkan ke dalam kaleng tersebut. Jadi itu nanti akan dikembalikan lagi ke sini ke sekolah itu di awal bulan. Setiap awal bulan maka kaleng itu dikembalikan ke sekolah. Setelah kami ambil isinya, kemudian kaleng kita berikan lagi ke anak-anak. Begitu seterusnya sampai akhir tahun ajaran. Beribu-ribu terima kasih kepada panjenengan semuanya yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk
menyekolahkan 2. Alhamdulillah. 1 TK memiliki 6 guru penggerak. Alhamdulillah, luar biasa. Dan juga sudah bersertifikasi ada 9 atau 10 guru. Jadi saya yakin guru-guru perjuangannya sudah sangat bagus sekali, sehingga tidak sia-sia kita menyekolahkan di sini. Baik, akan saya mulai. Nah, kurikulum yang kami pakai yaitu kurikulum Merdeka. Jadi dalam proses pembelajaran setiap harinya untuk di TK maupun kelompok bermain, muatan pembelajarannya yaitu pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila atau P5, lalu pembelajaran ekstrakurikuler, muatan lokal yang terdiri dari Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Selanjutnya yaitu BTA, baca tulis Al-Quran. Yang keenam, pembinaan lomba-lomba. Jadi itu semua kami berikan selama proses pembelajaran, berupa kemampuan public speaking, kemampuan mereka untuk berani maju ke depan, hafalan, itu termasuk proyek. Ada kegiatan muatan lokal yaitu Al-Islam. Al-Islam ini dengan salah satunya yaitu praktek sholat berjamaah. Masih banyak lagi kegiatan yang dari Al-Islam seperti hafalan surah pendek, hafalan doa harian, kegiatan literasi dan numerasi. Kami kemas dalam 2 bentuk, yaitu terintegrasi. Bagaimana itu? Jadi melebur dalam semua kegiatan, baik itu dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan P5. Lalu dengan metode drill. Bagaimana metode drill itu? Metode drill itu jadi kita memakai buku Al-Bajaga. Jadi dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran BTA. Kami ilustrasikan gitu. Jadi pada pembelajaran BTA itu kan kegiatannya ada klasikal dan sorogan. Jadi pada saat anak-anak dipanggil satu-satu, yang lain juga bisa di pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi membaca dengan buku Al-Bajaga. Kelompok A dimulai pada pertengahan semester 1. Jadi tidak langsung di awal pembelajaran. Kami masih pemanasan dulu karena masih usia 4-5 tahun gitu. Kelompok B dimulai awal pembelajaran. Jadi dari awal untuk kelompok B sudah kami berikan literasi dan numerasi, atau bahasa yang sudah kita kenal itu Charleston. Jadi komunikasi adalah jembatan antara guru, orang tua, dan murid. Dengan adanya saling percaya, maka akan tercipta hubungan yang baik di antara mereka, sehingga akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Jadi dalam setiap pembelajaran setiap harinya, nantinya ayah bunda akan ada guru kelas, ada grup WA di kelas. Jadi setiap harinya akan ada komunikasi guru dan wali murid akan disampaikan. Beresiliensi, berdaya saing, dan bernilai budaya. Jadi insya Allah output dari PAUD terpadu Aisyah Kaliwates nanti
nanti akan menjadi anak yang berakhlakul karimah, mandiri sampai jam 11 dengan rangkaian kegiatan yang sudah tertulis di sana. Ada sholat duha, ada upacara, ada pembelajaran inti, istirahat, mengaji. Nah, di situ jadi anak-anak hari Senin sampai dengan Kamis full TK. Untuk hari Jumat dan Sabtu ini jam 7:30 sampai jam 9:30. Untuk ekskul itu nanti ekstrakurikuler itu nanti pengumumannya menyusul, karena biasanya ekstrakurikuler itu ditaruh di hari Jumat. Ini di luar jam ekstrakurikuler. Nanti akan ada pengumuman menyusul. Jadi jika tidak ada ekskul, jamnya seperti ini, jam 9:30. Sedangkan untuk kelompok bermain dimulai. Jadi tidak langsung ke pembelajaran kita, langsung kita ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ini jadwalnya MPLS, kita mulai hari Senin 17 Juli. Nah, ini kegiatannya, jadwalnya, jamnya sudah. Kalau kegiatan MPLS itu jam 7:30 sampai jam 10. Itu nanti akan ada pengumuman tambahan nanti setelah ayah bunda masuk WA group. Nanti akan ada pengumuman tambahan WA group kelas masing-masing. Nah, ini ada hari Senin kita pengenalan guru dan karyawan, Selasa pengenalan. Kita membelajarkan untuk berbagi, bersedekah sejak usia dini. Jadi dibiasakan di hari Jumat. Pengenalan doa-doa. Hari Sabtu kita ada pengenalan APE luar. Jadi mainan yang di luar seperti luncuran, terus ada jukit-jukit, ada ayunan, playground, itu kami kenalkan cara bermainnya. Jadi kan kadang ada anak yang bermain luncuran itu dari bawah. Nah, itu nanti kami kenalkan cara bermain APE luar yang benar. Nanti di hari Sabtu. Dan ada kegiatan motorik kasar di sini. Jadi berlari, berjinjit, terus melompat, main di atas papan titian seperti itu. Nah, di minggu kedua MPLS ini kegiatan motorik halus. Jadi misalnya seragamnya masih belum jadi, atau anak baru daftar, jadi bisa pakai busana muslim bebas. Pada saat MPLS berlangsung, peserta didik boleh ditunggu orang tua maksimal 3 hari. Jadi untuk anak-anak baru, baik dari kelompok bermain maupun TK, kalau masih putranya belum bisa terkondisi, tapi mudah-mudahan ini bisa terkondisi semua ya, bisa ditinggal semua. Semua peralatan atau pakaian anak harus diberi nama, memakai spidol permanen untuk menghindari kemungkinan tertukar dengan teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pimpinan cabang Aisyah Majelis PAUD Dasmen Ibu Muja, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates Ibu Ani Junaida Alfiani SPD, yang kami hormati teman sejawat
guru dan karyawan PAUD Terpadu Asia Kaliwates, dan yang kami banggakan ayah dan bunda yang hadir saat ini di aula kami, yang kami hormati ayah dan bunda, selamat datang di lembaga kami. Di sini saya akan menyampaikan program tahunan. Program tahunan adalah program yang sudah kami rencanakan, yang akan dilaksanakan bersama-sama seluruh siswa dan siswi PAUD Terpadu Asia Kaliwates. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah menitipkan putra-putrinya kepada kami. Berarti ayah dan bunda sudah memilih kami sangat tepat. Insya Allah kami akan melayani panjenengan dengan sepenuh hati. Baik, untuk program yang pertama di semester 1 ada kegiatan MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2023-2024, akan dilaksanakan selama 2 minggu, mulai tanggal 17 Juli hari Senin depan sampai tanggal 29 Juli 2023. Di tengah kegiatan MPLS, nanti kami akan mengadakan kegiatan asesmen dan parenting. Kami akan berkolaborasi dengan tenaga psikolog, insya Allah dengan Bapak Arif Budi. Jadi nanti anak-anak akan di asesmen sejauh mana kemampuan anak-anak misalkan di gaya belajarnya, kemudian mungkin ada gangguan belajar, nanti akan di asesmen. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 Juli. Kemudian di bulan Agustus kami akan melaksanakan kegiatan manasik haji cilik. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus, tempatnya di PAUD Terpadu Asia. Kemudian di bulan Agustus juga ada kegiatan P5. Tadi sudah dijelaskan oleh Wakil Kurikulum Bu Indri. P5 adalah apa Bunda? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena lembaga kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kita menggunakan di bulan Agustus nanti ada kegiatan P5. Proyek besarnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan proyeknya adalah karnaval baju adat. Kemudian di bulan September, di bulan September ini alhamdulillah akan merayakan kegiatan Milad TK Aba, insya Allah yang ke-18. Tanggalnya 12 September ya, ini pelaksanaannya Bu. Pelaksanaannya tanggal 16, tapi kalau miladnya tanggal 12 September. Itu kegiatannya adalah jalan santai. Nanti kami akan melibatkan komite, paguyuban dan seluruh wali murid di PAUD Terpadu Asia Kaliwates. Untuk sistemnya nanti akan kami berikan surat lebih lanjut, ya. Kemudian di bulan Oktober, ini di bulan Oktober sesuai dengan visi sekolah kita, sekolah yang bernilai budaya. Salah satunya lembaga kami selalu merayakan Hari Batik. Salah satunya di setiap hari Selasa anak-anak menggunakan baju batik bebas. Kemudian di Hari Batik itu akan ada kegiatan outing class. Jadi anak-anak kami ajak berkunjung ke rumah produksi batik. Jadi secara langsung anak-anak melihat bagaimana proses batiknya itu. Kemudian kita adopsi juga. Kemudian ada tadi yang sudah disampaikan Ibu Kurikulum, salah satu yang disampaikan tadi adalah ekstrakurikuler bahasa Inggris. Jadi selain bahasa Inggris, lembaga kami juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler mewarnai tafsir. Tambahannya, kalau
3, sekarang kita nambah lagi. Karena anak memang bakat dan minatnya berbeda-beda. Jadi kami perlu mewadahi mereka. Jadi tambahannya ada kegiatan ekskul kami. Namun silakan kunjungi media sosial kami. Karena saya sekaligus publikasi dan editing di lembaga kami. Silakan ayah dan bunda bisa kunjungi media sosial kami, PAUD Terpadu AFCA Kalimantan, YouTube, TikTok, Facebook dan Instagram. Silakan baris. Ya, silakan. Di lembaga ini kami menggunakan metode tajwid, di mana metode tajwid ini sendiri bisa disimak di layar ya Bapak Ibu. Seri tajwid hanya ada 2 seri ya Ibu. Nanti anak didik akan mendapatkan 1 seri tilawah untuk pegangan di rumah. Tujuannya supaya di rumah bisa disimak atau diulang bersama Bapak dan Ibu. Oke. Untuk jadwal sendiri, jadwalnya Senin sampai Kamis, kelompok bermain dan TKA dari jam 8 sampai jam 9, kelompok TKB jam 10 sampai jam 10.50. Nanti murid akan mendapat 1 buku paket tajwid seri tilawah dan buku prestasi. Namun buku prestasi ini tidak dibawa pulang ya Ibu-Ibu, karena berdasarkan pengalaman hari kedua biasanya sudah tidak ada yang membawa. Bu guru ketinggalan, seperti itu. Bu guru robek. Nah, jadi untuk mengantisipasi, karena buku prestasi ini untuk rekap harian kami juga di sekolah. Jadi untuk mengantisipasi supaya awet, nanti dibagikan di akhir tahun ajaran begitu. Dan kita metode tajwid itu pakainya adalah kata kunci. Di halaman pertama itu ada 5 kata kunci. Jadi biasanya setelah MPLS kami mengenalkan metode tajwid ini dengan klasikal. Dengan klasikal itu biasanya 1 minggu ya Bu. Yang bawah. Nah, jadi di metode tajwid ini tidak diperkenankan untuk menuntun atau untuk langsung mencontohkan. Cek suwi mese, gak muni-muni. Nah, jadi gurunya gimana sih? Gak sabar. Ini loh bunyinya saya bawa. Nah, kalau di tajwid tidak seperti itu. Kami memantik siswa. Jadi begitu guru sudah tangannya begini, muridnya bunyi saya bawa. Nah, itu tajwid ya Bu. Pakai kata kunci. Dan yang kedua memakai ketukan. Ketukan ini supaya tidak terlalu panjang. Jadi di awal sudah dikenalkan saya bawa seperti itu. Oke. Soalnya nanti ada di halaman berapa kita baru mengenalkan mat. Kalau mat itu biasanya ketukannya 2. Jadi di awal kita tekankan ketukan saya bawa seperti itu. Oke. Itu tentang kata kunci. Selanjutnya Bu Yuri. Nah, ini halaman kedua di buku tajwidnya. Halaman kedua masih kata kunci pertama. Karena metode tajwid ini tidak sama seperti metode yang lain. Jadi di halaman pertama kita sudah mengenalkan 4 huruf dan itu sudah bergandengan. Susah ya Bu. Saya bawa. Biasanya kalau di intro kan kita urut A, B seperti itu. Karena kita kata kunci di sini
Jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Kita setiap kali tatap muka dengan murid-murid itu tidak mengajarkan satu halaman full. Tergantung alokasi waktu, karena nanti di kelas masing-masing kelas itu ada satu ibu guru TPK, satu guru kelas dengan alokasi waktu yang 1 jam dengan rombel jumlahnya 12, antara 11 dan 11. Ada 11 sampai 13 nih. Jadi dengan alokasi itu kita juga mengukur kemampuan anak. Biasanya kita per baris, sesuai kemampuan anak per baris. Ada yang 1 hari itu hanya 1. Kalau yang kemampuannya lebih tinggi bisa jadi 1 pertemuan itu bisa baris 1, 2, dan 3. Selanjutnya Ibu Dianti, ini wali kelompok Taraya. Bu Dianti. Ibu Yuli Rahmawati dengan wali kelompok Khalifah, terdiri dari Ananda Kaira, Benta, Hafiz, Hilma, Fatih, Saira, Rafif, Rafan, Retno, Rona. Ini kelompok Ibu Nailatur Rahma yang terdiri dari Ananda, Alina, Arsya, Elgan, Risa, Devano, Fahira, Ibrahim, Aga, Nada, Zubair. Ini Ibu Naila. Selanjutnya kelompok Dirgantara dengan wali kelompok Ibu Ani. Monggo, yang terdiri dari Ananda, Radit, Zafir, Meka, Gayatri, Ata, Ayes, Kato, Arsaka, Zaki, dan Hana. Monggo, Ibu Ani Junaidah, kelompok Dirgantara. Kelompok Cakrawala dengan wali kelompok Ibu Yuliati Ningsih. Monggo Ibu Yuli. Yang terdiri dari Ananda, Biu, Zidan, Bunga, Farel, Bila, Ibrahim, Kafi, Nuha, Reva, Sabria, dan Uki. Indra Purnamasari dengan diantaranya Ananda, Alma, Faiz, Flo, Aka, Medina, Alvino, meskipun tidak kelompok jagat, dengan wali kelompok Ibu Lutfia Fitri Khotimah. Bu Lutfia, monggo silakan maju. Nah, ini adalah Ibu Lutfi. Hai Ibu Lutfi. Ibu Lutfi adalah wali kelas kelompok jagat, kelompok B ya, di kelas atas. Kemudian di kelompok Mega ada Bu Ovi. Namun Bu Ovi hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan guru bergerak, ada kegiatan lokal karya. Kemudian di kelas berikutnya ada kelompok Akamaya dengan wali kelasnya Ibu Dwi Sulistiorini. Hai Bu Sulis. Cantik sekali ya teman-teman ini. Kemudian di kelas berikutnya ada Bu Mantara, ada Bu Dina. Silakan Bu Dina. Hai Bu Dina. Geser lagi Bu Lutfi. Kemudian di kelas berikutnya ada kelompok Tirta dengan wali kelasnya Ibu Fatihatul Hidayatillah Indriani. Hai Bu Indri. Ya, saya halo sama ibu-ibu di depannya, monggo. Ya, oke. Sampun terima kasih Ibu Kaliwates, Ibu Guru TPK yang akan membersamai putra-putri ayah dan bunda mengaji mulai hari Kamis sampai hari Jumat. Mulai hari Senin sampai Kamis. Saya ya. Oke, terima kasih Bu Juli. Sebelumnya tadi kami sudah mengenalkan 4 orang untuk
ibu guru mengajinya. Insya Allah nanti di hari Senin itu ada tambahan 3 lagi untuk khusus mengaji. Berarti 7. Okay? Jadi kami menambah tenaga pengajar dengan harapan tujuan kita bisa berhasil. Itu. Selanjutnya kami panggil yaitu ibu guru yang di kantor Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ini bagiannya yaitu untuk kegiatan tabung benang. Ibu Ayu Aulia. Nah, Ibu Ayu Aulia ini bagian administrasi. Ini sangat membantu, sangat berperan di dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga kami. Kemudian Ibu Ayu Devi sekolah, yaitu difokuskan lagi di bagian SPP. Ya, terima kasih, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tentang metode mengaji. Bagaimana jika kami selaku orang tua ini memiliki background metode yang berbeda? Karena di sini metodenya SD, mungkin ada metode yang berbeda dengan orang tua di rumah. Solusinya bagaimana? Karena untuk mengulang kembali apa yang didapatkan dari sekolah, sepertinya kita akan perlu penyelesaian begitu, karena berbeda. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya jawab ya Bapak. Ini terima kasih pertanyaannya. Ini berdasarkan pengalaman. Memang background metode di rumah itu berbeda. Malah sama ada yang tidak tajwid malah, karena tajwid ini memang metode yang tidak begitu familiar seperti itu, okay? Metode khusus. Nah, jadi tidak apa-apa. Di rumah, di sekolah. Kami tidak menuntut di rumah harus tajwid buatan. Okay? Bebas di rumah mau ngaji, ada yang di pakai tilawati monggo, pakai yang buah monggo, pakai qiraati monggo. Okay? Tapi di sekolah kami pakainya sepakat tajwid. Mungkin kalau di rumah disimak saja, okay? Untuk pengulangan, untuk pembiasaan. Karena seperti pisau, okay? Anak-anak itu, otaknya anak itu seperti pisau, okay, Bapak Ibu. Semakin diasah akan semakin tajam ingatannya, okay? Jadi kalau pisau nggak pernah diasah, nggak pernah diulang, nanti gurunya gini di sekolah tetap nggak bisa jawab karena di rumah tidak ada pengulangan. Mungkin itu saja nih Bapak. Bagaimana, cukup? Di rumah mau diteruskan. Malah kalau di rumah diulang, kalau di rumah pakai metode lain, biasanya di metode tajwid lebih cepat. Bahkan ada yang setahun yang lalu ada yang sudah Al-Quran. Jadi tajwid yang seri tilawah selesai, seri tajwid selesai, baru dia ke Al-Quran. Masya Allah bacanya sudah tajwid karena kebiasaan di rumah walaupun metodenya tidak tajwid. Begitu Bapak. Terima kasih. Kebetulan saya wali dari Aisyah, kebetulan ada kelasnya. Jadi mengingat kita kemerdekaan ya, dan ada mungkin untuk para guru izin bertanya terkait dengan 3 capaian pembelajaran. Ini ada mulai agama, dari diri, emosi, dan literasi ya. Nah, untuk mengetahui bahwa capaian pembelajaran itu tercapai ya, apakah ada alat ukur kita sebagai orang tua di rumah untuk memantau perkembangan dari 3 capaian pembelajaran tersebut? Itu saja. Baik, terima kasih. Untuk kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi ada 3 JP. Yang pertama nilai agama dan budi pekerti.
yang kedua jati diri, yang ketiga literasi dan dasar-dasar literasi dan matematika, sains, teknologi dan rekayasa. Nah, itu tadi semuanya yang kita masukkan ke dalam pembelajaran intra. Jadi untuk guru ada alat ukurnya, ada alat evaluasinya, asesmennya ada. Dan yang jadi pertanyaan tadi, kalau untuk guru nanti ada 4 asesmen macamnya, ada observasi, ada catatan anekdot, ada jurnal harian, ada alat ukurnya khusus tidak ada beda. Jadi nanti guru akan menyampaikan hasil temuannya, observasinya kepada orang tua. Jadi untuk mengukur keberhasilannya, guru selalu mengkomunikasikan kepada orang tua. Seperti itu. Setiap kegiatan. Jadi kan kita dalam misalnya satu proyek itu minimal kita alokasikan waktu dalam 1 pekan. Jadi misalnya Ananda Ayesa nanti ada di asesmen yang apa. Nah, nanti disampaikan oleh ibu guru kelas. Nah, jadi itu keberhasilannya itu nanti yang menyampaikan adalah guru kelas, bisa berupa dokumentasi, bisa berupa catatan anekdot, bisa berupa laporan seperti itu. Jadi tidak ada alat ukur yang khusus untuk orang tua. Tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillah.